Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah di Puncak. Bisa untuk kapasitas 25-30 orang, fasilitas lengkap, dan harganya mulai dari 1,3 juta aja gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Bata Villa Puncak yang berlokasi di daerah Pasir Manggis, Batu Layang, Cisarua, Bogor. FYI, ternyata Villa Bata ini tuh merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah pernah aku review gengs. Seperti Villa Bumi Asa, Villa Puspa 259, Songkuta Village, Villa Aneka 2, dan Villa Molek. Dan sebenarnya masih banyak lagi loh villa lainnya dari surganya villa yang belum aku review. Semoga nextnya aku bisa review semua villanya ya. Nah, untuk menuju ke Villa Bata, nanti kita bisa pakai Google Maps. Tapi ketiknya adalah Rumah Bata Vilio ini ya gengs. Jangan sampai salah pilih, karena kalau cuma ngetik Villa Bata aja, keluarnya tuh pasti banyak. Dan bukan yang itu alamatnya. Patokan utamanya adalah Villa Bata ini posisinya sebelum Damar Langit gengs. Wah, pasti udah banyak yang tahu kan kalau Damar Langit. Jadi nanti kita bisa ikutin aja petunjuk arah ke Damar Langit ya. Nah, untuk rute jalannya adalah setelah melewati Hotel Royal Safari Garden, nanti di depannya itu kita belok kiri tepat di seberang Pasar Cisarua. Setelah di sini kita ikutin aja ke arah Damar Langit, dan untuk akses jalannya oke kok. Masih bisa untuk 2 mobil walaupun jalannya nggak terlalu besar. Selama di perjalanan nanti tuh kita bakal banyak menemukan pelang petunjuk ke Damar Langit. Jadi nanti bisa ikutin aja ya. Lalu sebelum sampai Damar Langit, nanti patokannya adalah ada pelang Villa Jason yang ke arah kanan. Dan siap-siap kita langsung belok kanan gengs. By the way, tanjakannya ini curam ya, jadi mesti gaspol terus. Untuk tanjakan yang curam cuma di sini aja sih. Terus setelah melewati tanjakan yang tadi, gak jauh di depannya, akhirnya kita sampai juga deh gengs. Villanya berada di sebelah kanan dan udah ada pelang nama villanya juga ya. Kalau dilihat dari fasad bangunannya sih emang kayak rumah biasa ya, tapi ternyata fasilitasnya super lengkap gengs. Di bagian depan terdapat area parkir yang bisa memuat kapasitas hingga 3 mobil. Villa Bata memiliki kapasitas maksimal 25-30 orang dengan fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, dan rooftop. Wah, lengkap banget kan? Dan langsung aja yuk kita mulai villa tour. Begitu masuk langsung terlihat area living room yang luas. Dan bisa dibilang ini tuh sekaligus entertainment room gengs. Karena semua fasilitas hiburan ada di sini. First impression aku tentang villa ini adalah homey banget. Berasa kayak nginep di rumah sendiri deh. Terdapat sofa set kayu minimalis. Lalu di depannya disediakan karpet besar. Jadi bisa buat duduk lesehan ataupun rebahan. Dan disediakan juga free 1 buah extra bed yang ukurannya tuh lumayan besar loh. Ini bahkan bisa buat 2-3 orang ya. Untuk sewa extra bed juga bisa, harganya juga terjangkau yaitu cuma Rp30.000 aja per bed. Untuk fasilitas hiburan sih udah pasti lengkap ya. Di antaranya terdapat Smart TV yang langsung terkoneksi dengan YouTube. Jadi kita bisa karaokean sepuasnya deh. Terus untuk Netflix sebenarnya tuh udah ada, tapi kita mesti login pakai akun pribadi gengs. Dan ini dia fasilitas yang bikin poin plus buat villanya, yaitu ada biliar dong. Siapa sangka villa imut ini ternyata punya biliar, yang bahkan gak di semua villa besar tuh ada loh gengs. Terus udaranya juga dingin, villanya bersih, dan gak ada kesan spooky sama sekali deh. Jadi walaupun kecil tapi tetap nyaman ya. Villa Bata hanya terdiri dari 1 lantai dengan 3 kamar tidur. Nah, langsung aja kita cek ke kamar tidur pertama. Kamar ini merupakan master bedroom karena satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom. Terdapat 1 buah queen bed, bisa untuk 2-3 orang ya. Terus kalau mau tambah 1 extra bed lagi, di kamar ini juga masih bisa kok. Selain itu disediakan lemari, di mana isinya itu ada bantal tambahan dan peralatan sholat.
Untuk bukaan jendelanya juga cukup banyak, jadi kamar ini tuh nggak gelap ya. Dan view dari depan jendelanya langsung menghadap ke kolam berenang, gengs. Wah, seger banget kan? Di samping pintu utama merupakan area kamar mandi. Tapi di sini tuh nggak ada pintunya ya, jadi hanya dibatasi dengan tirai. Ukuran kamar mandi ini luas dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Namun sayangnya di sini tuh nggak disediain handuk dan toiletries, gengs. Jadi kalian jangan lupa buat bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Next, kita ke kamar selanjutnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini sangat minimalis karena hanya diisi dengan satu buah queen bed, lalu di depannya ada lemari dan cermin. Tapi kalau kalian mau tambah extra bed di sini juga masih bisa ya, karena masih ada space kosong di samping tempat tidur, gengs. Keluar dari kamar tidur, sekarang kita melipir ke area belakang. Di sebelah kanan merupakan area dapur, sedangkan sebelah kiri adalah kamar mandi sharing. Nah, kita cek ke kamar mandinya dulu ya. Ukuran kamar mandi ini sama-sama luas, namun di sini tuh menggunakan toilet jongkok dan sayangnya belum ada water heater, gengs. Jadi kalau mau mandi pakai air hangat, cuma bisa di kamar mandi pertama tadi atau masak air panas dulu ya. Area dapur terdapat di paling belakang yang ukurannya juga cukup luas dan bersih. Untuk fasilitas dapurnya sih lengkap ya, disediakan kulkas, dispenser dan free air galon, berbagai peralatan masak hingga peralatan makan, semuanya tuh udah disiapin di sini, gengs. Jadi kita bisa bebas masak deh. Tapi kalau kalian gak mau ribet masak-masak, tenang aja, gengs. Kita juga bisa pesan catering ya dari Villa Bata, yang harganya mulai dari 110.000 sampai 120.000 per pack, udah termasuk 3 kali makan dan 2 kali coffee break. Nah, untuk kamar tidur ketiga, posisinya ini ada di paling belakang, masih satu area dengan dapur, gengs. Tapi enaknya, kamar ini tuh punya akses langsung ke kolam berenang loh. Jadi buat yang hobi berenang, bisa pilih kamar ini ya. Untuk fasilitasnya sih kurang lebih sama aja kayak kamar-kamar lainnya, yaitu disediakan satu buah queen bed dan lemari. Jujur, awalnya aku tuh nggak kepikiran loh kalau ternyata kolam berenangnya ada di sini, gengs. Karena kalau dari depan villanya kan nggak kelihatan ya. Nah, selain dari kamar ketiga, kolam berenang ini juga bisa diakses dari luar, yaitu lewat area parkiran. Ukuran kolam berenangnya nggak terlalu besar, tapi bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa, karena kedalaman kolam berenangnya mulai dari 80 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 150 cm. Namun buat anak-anak yang berenang mesti diperhatiin banget ya, karena turunan lantainya itu lumayan curam yang menuju ke 1,5 meter, gengs. Dan takutnya tuh anak-anak yang lagi berenang malah bisa masuk ke kolam dewasa gitu loh. Makanya perlu pengawasan ekstra bagi anak-anak yang berenang. Di samping kolam berenang terdapat tangga ke bawah untuk menuju ke ruang bilas. Wah, walaupun villanya kecil, tapi layoutnya bener-bener dimaksimalin ya. Jadi kalau habis berenang, kita bisa langsung mandi deh di ruang bilas ini. Di samping kolam berenang, masih ada lagi tangga ke atas, yaitu menuju ke area rooftop. By the way, desain tangganya ini dibuat seolah-olah kita tuh kayak mau masuk ke dunia jungleland gitu ya, gengs. Unik banget deh. Karena emang begitu sampai di atas, ternyata kita langsung akan dimanjakan sama view perbukitan di depan mata yang begitu cantik. Masya Allah, area rooftopnya ini luas banget ya, sebesar bangunan villa di bawahnya, gengs. Dan udah disediain juga area duduk yang tersebar di sini. By the way, kalau diperhatiin, di rooftop ini tuh ada beberapa areanya yang masih dalam proses finishing ya. Karena emang Villa Bata ini kan baru aja gabung sama manajemen surganya villa, jadi akan ada beberapa retouch di beberapa areanya. Nah, tempat ini adalah best spot untuk menikmati pemandangan alam yang view-nya 360 derajat loh, gengs. Bener-bener secakep itu deh. Kayaknya cukup duduk sambil bengong aja, rasanya udah healing ya di sini. Villa Bata juga menyediakan alat barbeque dan kipas, namun nggak termasuk arang ya. Jadi kita bisa bawa sendiri, atau kalau mau titip beli ke penjaga villanya juga bisa kok. Sore harinya aku naik lagi ke atas, dan lihat dong, lucu banget nggak sih? Di tangganya itu lampunya udah nyala, gengs. Wah, makin keren ya.
Dan ternyata mulai turun kabut. Masya Allah, suasananya tuh jadi makin syahdu deh. Dan pastinya udara di luar ini juga semakin dingin ya. Jadi buat kalian yang pengen staycation dengan suasana yang sejuk, view keren, dan harga terjangkau, bisa banget loh cobain Villa Bata ini, gengs. Seperti ini suasana malam hari di Villa Bata. Untuk pencahayaan di area luarnya lumayan eye-catching karena ada lampu gantung yang di atas rooftop. Nanti kita ke sana ya. Tapi sekarang aku mau tunjukin dulu suasana malam hari di dalam villanya, gengs. Pencahayaan di dalam villanya terang, dan emang serunya tuh karena living room ini sekaligus entertainment room. Jadi kalau lagi ngumpul seru dan rame deh. Ada yang main biliar dan ada juga yang karaokean. Cuma menurut aku sih kapasitas yang nyamannya itu sekitar 10-15 orang ya. Karena kalau lebih banyak jadinya bakal makin numpuk lagi deh. Tapi kalian bisa sesuaiin aja dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Karena kan klaim villanya sendiri ini kapasitas maksimumnya bisa untuk 25-30 orang ya. Nah, sekitar jam 7 malam makan malamnya udah ready nih. Dan kali ini menunya ada ayam goreng, bakwan, sambal, sop bakso, dan lalapan. Masya Allah, kalau dari tempat dingin kayak gini tuh bawaannya pasti bakal lapar terus ya, gengs. Untuk suhu udara di malam harinya semakin dingin, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Dan seperti ini suasana malam hari di pool area. Lagi-lagi di sini juga terang ya, gengs. Karena ditambah dengan lampu-lampu gantung di sisi kolam berenang dan area tangga menuju rooftop. Di area ruang bilas bawah, pencahayaannya juga terang, dan sekarang aku mau ajak kalian naik ke rooftop. Seluruh area tangga ini dihiasi dengan lampu LED, sehingga menambah kesan estetik dan terang di area outdoornya. Lalu begitu sampai di atas, kita akan disambut dengan suasana yang syahdu, gengs. Kalau siang hari kan kita akan dimanjakan sama suasana perbukitan hijau ya. Tapi kalau di malam hari kita akan disuguhkan view city light dari atas rooftop. Masya Allah, keren banget ya, gengs. Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari atas rooftop. By the way, suhu udaranya tuh makin dingin lagi ya. Bisa mencapai 19 derajat Celcius loh. Lalu sekitar jam 7 pagi, sarapannya datang nih. Dan menunya adalah nasi goreng, lengkap dengan telur mata sapi, bakwan, dan sambal kecap. Wah, mantep banget ya. Terus habis sarapan, aku sama keluarga mau olahraga jalan-jalan pagi ke atas. Karena infonya ada wisata curug buatan yaitu Pangojayan Cai Mandala, gengs. Yang jaraknya juga dekat, cuma 600 meter aja atau sekitar 15 menit jalan kaki. Dan ini dia tempatnya. Di area depan sediakan stand yang menjual berbagai makanan. Namun karena aku datangnya kepagian sebelum jam 8, jadi stand yang baru buka tuh cuma satu aja nih, yaitu yang jual gorengan. Lanjut, aku juga mau spill dikit untuk wisata Pangojayan Cai Mandala yang bukanya tuh setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan harga tiketnya tuh murah banget, gengs, yaitu cuma 10.000 untuk WNI dan 25.000 untuk WNA. Cuma karena kemarin itu aku juga iseng-iseng aja ya olahraga jalan pagi, jadinya aku nggak bawa persiapan apa-apa, gengs, buat berenang ataupun main-main air di sini. Padahal kalau berenang pasti seru banget deh, karena tempatnya tuh ternyata bagus banget, gengs. Atau kalau kalian cuma mau foto-foto doang juga nggak apa-apa kok. Yang penting tetap bayar tiket masuknya ya. Untuk area dalamnya emang nggak terlalu besar, namun desainnya tuh keren deh. Dan infonya ini tuh curug buatan loh. Asli, cakep banget sih. Oke, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Bata. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga dan fasilitas di Villa Bata. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Bata. Sebuah villa murah dengan fasilitas lengkap dan suasananya tuh homey yang bikin nyaman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!